Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Umi akan menjelaskan tentang teks fiksi serta unsur-unsur yang ada pada teks fiksi. Jadi disimak baik-baik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu teks fiksi itu apa. Teks fiksi adalah cerita hasil rekaan atau khayalan dari pengarang. Nah, di sini pengarang menuangkan imajinasinya dalam bentuk cerita fiksi. Sedangkan teks non-fiksi adalah tulisan, karangan, atau karya tulis yang bersifat faktual. Nah, artinya apa? Hal-hal yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata atau benar-benar ada dalam kehidupan yang nyata. Nah, ini merupakan pengertian dari teks non-fiksi. Nah, sekarang Anak Umi pasti udah bisa membedakan antara teks fiksi dengan teks non-fiksi. Jangan sampai terbalik ya. Kalau teks fiksi adalah teks yang merupakan hasil dari imajinasi atau khayalan dari pengarang yang dituangkan dalam suatu cerita. Sementara teks non-fiksi adalah teks atau cerita yang bersumber dari data atau kejadian sebenarnya. Dalam cerita atau dalam teks fiksi ataupun teks non-fiksi ada unsur-unsur yang membangun cerita tersebut. Nah, unsur-unsur itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Apa perbedaan ekstrinsik dan intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Contohnya ada tema, latar, tokoh. Nah, itu masuk pada unsur intrinsik. Sementara unsur ekstrinsik adalah unsur yang bersumber dari luar cerita. Namun secara tidak langsung, unsur ekstrinsik juga berperan dalam membangun cerita. Contoh unsur ekstrinsik misalnya biografi penulis, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Ini unsur ekstrinsik. Sekarang kita akan membahas unsur dalam cerita fiksi, khususnya unsur intrinsik. Unsur cerita fiksi yang pertama adalah tema. Tema adalah suatu ide yang menjadi pokok pikiran atau dasar dari suatu cerita. Misalnya, tema dari ceritanya adalah tentang persahabatan, masalah keluarga, dan lain-lain. Unsur teks fiksi yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Dengan kata lain, tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Nah, tokoh ini berdasarkan peranannya dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh sampingan. Tokoh utama adalah tokoh atau orang yang paling disorot dalam sebuah cerita. Sementara tokoh tambahan atau tokoh sampingan itu adalah sosok atau pelaku atau tokoh yang munculnya hanya sesekali dalam cerita atau sebagai pelengkap cerita. Jika berdasarkan wataknya, tokoh dibedakan menjadi dua. Anak Umi pasti udah tahu. Tokoh atau orang yang memiliki sifat baik disebut protagonis, sementara tokoh atau orang yang memiliki sifat jahat disebut dengan antagonis. Yang ketiga adalah alur atau plot. Alur adalah jalannya cerita mulai dari awal sampai akhir. Nah, biasanya pada alur ini akan diceritakan tiap kejadian. Nah, juga akan dihubungkan sebab akibatnya, misalnya peristiwa
legenda Tangkuban Perahu, penyebab terjadinya apa? Nah, itu merupakan alur. Pada alur cerita atau pada jalanan cerita biasanya terdapat konflik dan klimaks. Konflik adalah permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Konflik merupakan kejadian yang tergolong penting. Ini merupakan unsur untuk mengembangkan alur dari cerita. Konflik dalam teks fiksi biasanya bermula dari perselisihan atau kesalahpahaman antara kedua belah tokoh. Klimaks merupakan lanjutan dari konflik. Nah, konflik yang tadi lama-kelamaan akan mencapai puncaknya. Ini disebut dengan klimaks. Nah, pada klimaks ini pertengkaran atau permusuhan tidak bisa dielakkan lagi. Yang keempat, unsur dari teks fiksi adalah latar. Latar atau setting adalah penggambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana di mana cerita tersebut terjadi. Nah, melalui latar kita bisa mengetahui misalnya ceritanya terjadi di hutan, di sungai, di danau, dan lain-lain. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita atau melalui kejadian yang telah terjadi dalam cerita. Nah, secara tidak langsung kita juga bisa menemukan amanat dalam cerita maupun secara langsung. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Contohnya, sudut pandang pengarang sebagai tokoh utama, pelaku utama biasanya akan menggunakan kata aku atau saya seolah-olah pengarang berada di dalam cerita. Unsur yang terakhir adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang atau penulis menampilkan tokoh atau pelaku dalam cerita. Melalui penokohan yang disajikan oleh pengarang, kita bisa mengetahui watak serta sifat dari tokoh dalam cerita tersebut. Dari penokohan, kita bisa mengetahui watak atau sifatnya yang dermawan, pemalas, rajin, dan lain-lain. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang teks fiksi, bedanya dengan teks non-fiksi, serta unsur yang terkandung dalam teks fiksi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.